Guys, ayo kita bahas Shortmax lagi ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya dari kemarin ya, di tanggal 15 Agustus kalau tidak salah ada pengumuman untuk meeting nih ya guys ya. Tuh ya, 15 Agustus ya, 1 jam dari sekarang 20.00 ya. Agenda adalah pemaparan, koordinasi, penjelasan teknis, sesi komunikasi. Mengingat crucial topik ya, kehadiran, mohon untuk partisipasi bla bla bla. Nih dari info yang ada di Telegram guys. Kalau kita pindah ke Facebook, nih ya, ada info begini nih guys tulisannya ya. Nih. Tuh Shortmax 2.0 ya. Panggil member Anda kembali nih ya. Aduh, yang tanggal 25 Agustus ya mereka ngeklaimnya. Terus kalau kita lihat lagi di sini juga ada nih ya. Kekuatan berkah ya. 2.0 berterima kasih ya, pendukung setia menghadirkan berkah bagi para pendukung yang tetap teguh. Ini apaan? Teguh pras teguh gitu kan. Oke, terus ini peringkat 1 100% bla bla bla. Semua koin di 1.0 akan berlangsung dibuka, dikonversikan menjadi 2.0 sesuai rasio berkah. Berlaku serentak untuk seluruh member hingga 5 tingkat ya. Ini berakhirnya nih guys ya 10 hari lagi nih ya. Sekali lagi ya guys ya, gue cuma bisa mengingatkan jangan deposit lagi di aplikasi Shortmax. Jangan. Oke? Terus kalau kita lihat lagi juga sama nih, ada orang yang nge-share. Kalau kita lihat komentarnya nih guys ya, kenapa gitu judulnya, gak kekuatan kura-kura ninja aja. Oke, mulai bingung strategi apa lagi untuk menggeruk duit anggota. Kok kayak nyari target gitu biar orang-orang cepet depo ya, mancing ikan nih. Di sini mereka kumpul nih, kita lihat ya guys ya. Kak, pilih skema 2 itu yang percepatan ya. Terus gimana? Skema 2 beli koin. Top up lagi Kak. Kirain gak harus top up lagi. Yaps. Kalau gak mau top up pilih skema 1. Ya. Dianjurin itu guys ya. Terus kalau yang ini tadi juga sama. Kita lihat komentarnya. Awas, ini produk udah gak jelas ya. Awas, gak ada yang menjamin uang kembali. Betul ya. Jadi kalian jangan mau ya guys ya. Ini ada yang komen lagi. 1, resiko nilai koin tidak jelas ya. Koin 2.2 belum tentu ada nilai nyata. 2, resiko sistem nih ya. 3, resiko waktu dan FOMO. 4, resiko legalitas dan penarikan. Terus gue temu ini lagi guys, untuk memahami bisnis Shortmax 2.0. Apalagi yang perlu dipahami, orang dia penipu gitu loh ya. Dari segi mana kita harus memahami apa ya, untuk apa yang dipahami gitu ya guys, karena ya penipu aja gitu kan. Terus kalau kita lihat lagi guys ya, sebelum kita bahas ini, gue ngelihat ada YouTube ini guys nih ya, legitimasi hukum rebranding Shortmax ya, rangkuman meeting ya, menuju bonus mitra Sultan ya. Jadi kayak gini, tapi isinya ya konten Halo AI semuanya, aja sih guys. langsung aja ya. Tuh. Selamat. Tadinya gue pengen membantah tiap fakta yang ada di sini gitu ya, cuman kayaknya durasi terlalu lama. Dan yang lucunya adalah komentarnya dinonaktifkan. Kenapa tuh? Takut banget tuh ya kan, takut banget tuh ketahuan ya. Maksudnya kalau memang bener ya ngapain komentarnya di nonaktifkan gitu kan, harusnya dibuka aja. Oke, terus kalau kita lihat ya, ini yang memahami bisnis ya, produk nyata, sistem jelas, peluang besar, bohong ya, platform drama pendek ya. Ini sama-sama kayak Short Pro lah ya, tidak ada beda guys dengan aplikasi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat, kita perlu pelajari skema mereka karena kita tidak pernah tahu ya, one day mereka ini semakin canggih, semakin menggeliat. Ada hal-hal yang kita miss akhirnya karena penipuan lagi kitanya gitu. Jadi menurut gue penting untuk kalian ikutin ya setiap pergerakan dari Shortmax ini supaya menghindari kalian di kemudian hari kena jebakan Batman lagi. Oke? Terus ekonomi produk pasar global, apa sih ini, dukungan drama, pandangan pengusaha, ya ampun pusing banget nih.
produk pengguna monetisasi pasar distribusi revenue. Ya ampun, dramanya aja drama kagak jelas. Kayak apa maksudnya perbedaan dari Shortmax ini ataupun juga dari Short Pro ini dari aplikasi sebelum-sebelumnya apa? Dramanya beda, cuman tayang di aplikasi Dikia doang. Apa gimana gitu kan? Kalau emang kayak gitu kan ya baru kelihatan dong. Terus di sini kita lihat ya, kekuatan aspek legal Shortmax. Legal, terdaftar, teridentifikasi, terpercaya. Bilangnya kayak gitu, guys. Di sini dia nunjukin PSE, udah punya PSE nih ya. Ya. Domainnya Short Pro lah. Kocak. Terus juga udah punya AHU, Badan Hukum dari PT NextGen Inovasi Digital. Oke. Terus juga ada eksistensi global nyata ada di Google Play. Ini mah bukan masuk ke, ya ampun, ini mah bukan masuk ke legal. Google Play dan Play Store ataupun App Store itu bukan sebagai legalitas ya guys ya. Mereka pun tidak akan melakukan kurasi mendalam tentang produk kalian, tentang program kalian. Mereka tuh cuma melihat kalian tuh sebagai tampilan luar aja. Oh tidak money laundry, tidak penipuan, tidak juga judi gitu ya. Itu paling. Tapi kalau mereka ini seakan-akan masuk Google Play itu adalah sesuatu yang wah, ya wah gitu, kagak ada hubungannya. Terus ini juga, dan lagi nih ya kita bahas yang satu ya, PSE lagi-lagi ya, dia ini bukan sebagai izin dari Shortmax. Sekali lagi, PSE itu hanya sebagai kalian itu punya website, tidak terkait dengan perjudian, money laundry, terorisme, sekian segitu doang guys. Bukan untuk izin kalau kayak oh kita legal nih udah punya PSE, nggak ada hubungannya. Dan AHU juga sama nih nomor 2. Kalian itu layaknya diri kalian punya KTP. Perusahaan itu kayak KTP-nya itu ya AHU. Secara hukum memang mereka tuh terdaftar, tapi untuk izin dari usaha yang dijalankan itu tidak serta-merta udah ada AHU ya udah legal. Enggak guys ya. Kayak kalian udah punya KTP, kalian mau ngendarain motor cuma pakai KTP doang ya kalian diketahuin polisi. Ya kan? Harus ada SIM. Nah, contohnya gitu. Misalkan Shortmax ini ya menghimpun dana dari para membernya untuk deposit ke dalam aplikasinya, perlu diawasin sama OJK. Ya, jadi perlu izin dari OJK. Kagak ada hubungannya PSE dan AHU dimasukin di sini sebagai legal ataupun terdaftar, oke lah ya, tapi tidak untuk perizinannya. Oke, secara hukum sah mereka ini ada, tapi secara usaha mereka ini ilegal. Oke, semoga kalian bisa paham dengan substansi yang gue bahas gitu guys. Terus juga di sini ya Allah, mengapa berubah Shortmax jadi Short Pro jadi Shortmax 2.0? Contohnya nih ada Facebook pindah jadi Meta, Google Wallet jadi Google Pay, Tokopedia evolusi. Mereka mah kagak setor uang member. Kagak ada, mereka mah platform jelas, izinnya pun ada, NIB-nya jelas, KBLI jelas gitu ya. Kagak ada mereka. Emang kalian pernah setor duit ke Facebook? Emang pernah gitu ya? Itu kan pasti balik lagi ke kalian. Kalau ada indikasi penipuan juga udah pasti hancur ini mereka semua ya. Jadi menurut gua yang ada di dalam kotak ini sama sekali tidak relevan dengan aplikasi Shortmax yang mereka gadang-gadang ini, yang ya makin membingungkan aja guys ya. Jadi kita lihat aja ke depannya mereka nih bikin situasi ataupun gambaran seperti apa, kita saksikan aja. Dan di video gue ini gue cuma bisa mengedukasi buat orang-orang yang mau diedukasi. Dan juga stop untuk deposit lagi guys. Jangan makin memperburuk kerugian yang kalian alami, jangan makin memperbesar kerugian yang kalian dapatkan nantinya. Jadi mending stop aja, karena ini jelas ini penipuan. Jadi kalian jangan denial terus ya, jangan ngeyel mulu, jangan mau ya, apalagi kalian di otaknya dicuci sama pemain ponzi ya, jangan mau ya guys ya. So mungkin itu aja untuk update terkini. Kalau misalkan nanti ada update lagi akan gue informasikan. Dan yap, hati-hati dalam berinvestasi dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.